Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajarnya, masih di Microsoft Excel. Kemarin kita bahas dasar-dasar Microsoft Excel tentang paste, cut, copy, terus ada huruf, memperbesar, memperkecil, menebalkan, garis miring, terus mewarnai huruf, mewarnai tabel. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dasar-dasar rumus Microsoft Excel dan studi kasus. Jadi studi kasus ini jadi pada kehidupan sehari-hari ya, yang akan kita praktekkan. Nah, dasar-dasar rumus Microsoft ini banyak banget teman-teman ya. Jadi ada sum, ada if, banyak deh. Jadi yang admin bahas ini ada 5 ya teman-teman. Untuk umumnya yang sering digunakan untuk bekerja maupun untuk pelatihan. Nanti untuk kedepannya kita akan kumpas lagi rumus-rumus Microsoft Excel yang belum kita bahas setelah ini ya teman-teman, di next video selanjutnya. Oke, admin akan bahas nih sekarang. Oke, ada dasar-dasar rumus Microsoft Excel. Yang pertama, rumus sum digunakan untuk melakukan penjumlahan pada sel atau range tertentu. Jadi sum ini digunakan untuk penjumlahan data. Sangat betul ya. Nanti kita akan bahas rumus if digunakan untuk melakukan perbandingan suatu data if memiliki dua hasil sesuai kriteria yang dicari, yakni jika perbandingan benar dan jika perbandingan salah. If ini jadi memiliki dua hasil kriteria yang dicari. Nanti kita coba praktekkan untuk if itu seperti apa sih di Microsoft Excel. Nah, yang ketiga, rumus average digunakan untuk menghitung rata-rata. Nah, bentuknya ini hampir mirip dengan rumus sum. Nah, betul juga, hampir sama ya teman-teman untuk bentuknya, cuman penggunaannya berbeda. Jadi untuk sum ini rumus sum penjumlahan data, sementara untuk average ini menghitung rata-rata nilai gitu ya. Terus ada max ini digunakan untuk menampilkan nilai data terbesar. Dan yang kelima, min itu di kebalikan dari max adalah rumus min ini digunakan untuk menampilkan nilai terkecil. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, ini kakak sudah siapkan biar cepat waktunya. Jadi praktek dan studi kasus. Jadi penggunaan rumus sum, if, average, max, dan min pada pemakaian sebulan. Jadi pemakaian kita sehari-hari nih seperti apa nih. Nah, ini pada umumnya ini pengeluaran setiap harinya teman-teman. Nih, pengeluaran setiap harinya teman-teman. Oke, kita dekatkan lagi biar paham. Nah, contoh kita buat yang dipatok ya. Untuk anggaran listrik selama sebulan pemakaian, misalkan contoh 190 kita buat ini. Nah, begini teman-teman. Jadi listrik selama sebulan itu kita kasih anggaran dianggarkan itu, jadi sudah ditetapkan gitu ya selama sebulan itu. Yang kita tetapkan misalkan 150, untuk pulsa misalkan 100.000 deh. Untuk makanan misalkan 300 selama sebulan. Untuk minuman misalkan 120. Nah, sebenarnya ini jadi penggunaan atau praktek kehidupan sehari-hari.
ternyata boros untuk di bulan yang sekarang. Kenanya itu misalkan 150, pulsa misalkan ternyata cuman kepakai 98.000. Terus ada makanan misalkan dia lebih irit 280.000, misalkan minuman lebih besar ternyata selama sebulan. Nah, cara untuk merubah dari nilai angka ini menjadi rupiah, kita blok, terus kita ke general. Nih yang ini, yang tinggal klik terus pilih more number format. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk kategorinya. Kita pilih accounting. Nah, ini sampel. Sampel ini jadi yang sudah ada di kolom ya. Tertera kita rubah ke rupiah Rp ya. Nah, ini sampelnya jadi akan berubah untuk nilainya. Kita klik. Nah, ini jadinya ya nilainya. Nah, kita akan coba untuk rumus sum. Praktikan sum kurung buka kita sum, sama ini juga sum. Nah, sum ini adalah total dari, oh ini kebanyakan. Sum ini adalah total dari keseluruhan penghitungan. Nah, contoh bisa kalian catat dan kalian misalkan kasih kalkulator boleh. Nah, ini jumlahnya. Nah, yang dianggarkan itu selama sebulan itu 670.000. Sementara asli pemakaiannya itu selama sebulan ternyata lebih besar dari yang diatur atau dianggarkan gitu teman-teman. Maka dari itu jumlahnya 688.000. Nah, average itu kan rata-rata ya teman-teman. Jadi misalkan sama dengan average. Nah, ini udah ada, tinggal klik aja, kurung buka, terus kita jumlahkan blok, enter. Nah, ini rata-ratanya. Terus sama dengan average blok, enter. Nah, ini rata-rata dari misalkan yang dianggarkan dan sebenarnya. Ini rata-ratanya. Yang paling terbesar mana sih? Kita cari dengan max kurung buka, terus blok aja, terus tutup. Oke, ternyata benar ya 300 tuh, sesuai. Ini juga sama, kita coba next. Betul ya, hampir sama ya, betul ya. Kalau di sini paling terbesar yang sebenarnya ini adalah 280.000. Yang paling kecil, yang minimal kita coba blok lagi, tutup. Betul, 100.000 tuh yang paling terkecil. Ini juga kita coba sama dengan min. Iya benar 98.000 ya. Kak, kalau misalkan angka dirubah, dinaikin dong untuk makanan misalkan. Bisa. Misalkan makanan jadi rubah rumusnya, teman-teman. Tuh. Semua nilainya rubah mulai dari sum, average, max dan min. Nah, teman-teman, ini nih yang agak susah dari if ini agak susah untuk dijelaskan, mohon untuk dimengerti ya atau dicatat, karena if ini tidak berbeda dengan yang lain. Ini butuh logika, teman-teman. Kasih contoh ya, misalkan contoh sama dengan if misalkan sebenarnya if sama dengan if sebenarnya, kita klik sebenarnya,
lebih besar, ternyata lebih besar pemakaiannya daripada yang dianggarkan. Terus koma, petik 2 ini supaya jadi format kata-kata ya, kalau kalimat lah kalau dibilang. Misalkan kalimatnya tentang kelebihan anggaran, petik 2 lagi supaya nutup, harus wajib depan dan belakang. Terus kita koma lagi, bikin kalimat baru lagi, misalkan sesuai anggaran, kita petik lagi, belum tutup, enter. Nah seperti ini, nanti bisa kita tarik teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah contoh listrik pemakaian 150, ternyata dia kelebihan anggarannya 175.000. Berapa sih gitu ya, berapa yang kelebihannya? Nah kita bisa cari di sini aja pakai rumus, boleh. Misalkan kita kasih plus sebenarnya kurang anggaran. Nah kelebihannya 25.000, kita tarik. Nah ini bukan kelebihan, yang ini malah jadi kekurangan yang tidak keluar gitu ya, yang minus lah kalau ibaratnya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Nah seperti itu ya teman-teman, mohon dimengerti untuk rumus if itu. Nah di sini nanti kita akan bahas lagi nih, ini studi kasus tentang pemakaian sebulan. Jadi caranya itu pengeluaran misalkan listrik, terus yang dianggarkan, yang kita patok ternyata selama sebulan lebih. Nah kita buat logikanya dengan if terus anggaran lebih besar dari, cara bacanya anggaran lebih besar dari sebenarnya lebih besar dari anggaran. Nah nanti akan ada hasilnya di sini, status dengan jika gitu kan, jika Kak kalau dirubah angkanya misalkan dianggarkannya lebih gede. Oke kita coba. Nah nanti dia akan bikin status sesuai anggaran karena tidak melebihi anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Sekian praktek hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon dicatat ya teman-teman, karena ini sangat penting banget buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.